Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa dari DM1 2017. Di sini saya mau mempresentasikan materi tentang segmentasi pasar. Nah, di sini segmentasi pasar banyak macamnya ya. Yang pertama itu ada kita jelasin dulu ya. Segmentasi pasar yaitu sebuah metode bagaimana memandang pasar secara kreatif, lalu secara kreatif introduksi dan memanfaatkan peluang yang muncul bersamaan. Maaf ya, di sini kurang jelas karena lagi di luar. Nah, apa itu manfaat segmentasi pasar? Manfaat segmentasi pasar ada 3, yaitu 1. Perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan dalam pasar yang semakin berubah. Yang kedua, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang ketiga, dapat menggunakan kampanye untuk menanam kualitas. Nah, di sini ada beberapa variabel tentang segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar geografi. Kedua, segmentasi demografi. Dan yang ketiga, segmentasi psikologi, segmentasi tingkah laku. Terakhir itu ada segmentasi tingkah laku. Nah, saya mau menjelaskan tentang segmentasi geografi. Segmentasi geografi. Segmentasi geografi yaitu membagi pasar menjadi unit-unit geografi yang berbeda seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, wilayah, daerah atau kawanan. Segmentasi ini memperoleh kepastian kemana atau di mana produk ini dipasarkan. Jadi kayak geografi itu misalnya segmentasinya kita misalnya memiliki perusahaan nih, terus segmentasinya kita mau di wilayah yang mencari wilayah ramai apa enggak gitu. Kan ada juga tuh kayak kita harus memikirkan tempat yang menurut kira-kira tuh bakal ramai apa enggak gitu. Nah, kita lanjut ke segmentasi demografi. Segmentasi ini memberikan gambaran bagi pemasar kepada siapa produk ini harus ditawarkan. Segmentasi ini dibagi berdasarkan umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, seperti anak-anak, bisa juga berdasarkan pada tingkat penghasilan, pendidikan, jenis pekerjaan, pengalaman, dan agama dan keturunan. Nah, kita bisa pakai segmentasi demografi ini kayak misalnya segmentasi pasar kita tuh ke arahnya kemana, misalnya ke arah balita, bisa juga ke arah dewasa, dan bisa juga ke tingkat penghasilan, misalnya rata-rata gaji seseorang itu berapa sih gitu. Yang ketiga ada segmentasi psikografi. Apa itu segmentasi psikografi? Yaitu pada segmentasi ini kembali dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan stasi sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Nah, bisa diartikan segmentasi psikografi ini kayak misalnya tuh bisa jadi kepribadian kita atau status sosial kita. Yang keempat ada segmentasi tingkah laku. Apa itu segmentasi tingkah laku? Segmentasi ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pada faktor sikap, pengeluaran, toleransi, mereka terhadap sesuatu. Tingkah laku juga ini berdasarkan kayak misalnya kalian tuh jadi kayak customer itu puas apa enggak nih sama barang kita, kalau enggak usaha kita. Gitu kan? Bener gak sih? Nah, maaf tadi salah ini. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan atau saya pahami. Intinya kesimpulannya segmentasi pasar itu mengelompokkan semua segmentasi, baik segmentasi demografi, geografi, ataupun tingkah laku. Jadi kayak kita tuh misalnya mau bikin usaha,
Nah, kita tuh harus tahu segmennya mau kemana aja nih, tujuannya kita mau kemana. Misalnya tujuannya itu, kita tuh tujuannya tuh mau yang dirame nih. Misalnya kayak di kota gitu. Kalau misalkan dari segmentasi yang lainnya kayak segmentasi ke arahnya ke arah umur nih, umurnya sama dewasa, anak kecil apa di mana gitu. Misalnya, gue contohin gini aja deh. Maaf, saya contohin gini aja. Segmentasi demografi itu, segmentasi pasar itu, misalnya saya mau bikin usaha kopi. Nah, saya harus tahu dulu nih celahnya di mana, terus segmentasi pasar, segmentasi demografi di mana, segmentasi pesegrafinya di mana. Nah, intinya segmentasi itu kita harus tahu tujuannya gitu, segmentasi pasar itu. Menurut saya kayak gitu sih. Kayak saya tuh kayak bikin usaha, terus intinya kita harus tahu tujuan segmentasi itu seperti apa. Terima kasih. Itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih Bapak dosen yang memberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.